Hi guys, how's it going? And welcome back again to my class. And today we are going to study and to discuss about obligation letter. Well, obligation letter or dalam bahasa Indonesia kita bisa menyebutnya sebagai surat lamaran. Ya, surat lamaran ini adalah sebagai syarat ketika kita ingin mendapatkan sebuah pekerjaan. Intinya itu. Kira-kira apa aja sih isi dari surat lamaran ini? Ya, tentu ada beberapa data yang harus kita sertakan dalam surat lamaran. For example, like ijazah, kemudian CV atau daftar riwayat hidup, kemudian KTP, dan lain sebagainya. Dan bagaimana sih mempelajari surat lamaran dalam bahasa Inggris? Ya, intinya kata-kata atau kalimatnya seperti apa ketika kita ingin melamar pekerjaan namun menggunakan bahasa. So let's discuss about obligation letter. Oke, yuk sekarang kita bedah tentang materi obligation letter atau surat lamaran. Tinjauan yang pertama kita lihat ada definition atau pengertian. A letter is sent from one individual or someone to a company or instance as a requirement to get a job. Jadi artinya adalah sebuah surat yang dikirim, yang dikirim oleh satu individu atau seseorang to a company, kepada sebuah perusahaan or instance. Instance itu artinya instansi, as sebagai a requirement, syarat to get a job, untuk mendapatkan pekerjaan. Ya, of course ya, kita tahu bahwa syarat untuk mendapatkan pekerjaan ya otomatis langkah awal itu yang melamar. Dan melamar itu tidak hanya secara lisan tapi juga harus ada bukti tertulisnya, yaitu dengan surat lamaran. Nah, of course, the function of obligation letter is as a requirement to get a job. Sudah menjadi syarat mutlak, ya harus bikin surat lamaran. Nah, to make application letter dalam bahasa Inggris itu kita punya generic structure. Ya, generic structure ini harus ada ketika kita sedang atau ingin membuat surat lamaran. Number one, we have place and date. Kita punya tanggal, tempat, dan tanggal. Ya, jadi di place and date ini isinya ada tempatnya, tanggal, bulan, dan tahun pengiriman. Second, inside address itu berarti alamat si penerima, bukan alamat si pengirim ya. Berarti alamat penerima di sini itu adalah alamat si perusahaan. Number 3, salutation. Salutation itu adalah salam hormat atau salam sapa untuk penerima. Yang menerima surat lamaran itu biasanya HRD. Ya, atau si pemilik perusahaannya gitulah. Ya. Selanjutnya ada opening paragraph, yaitu paragraf pembuka, basa-basi. Sama aja ya seperti di personal letter atau surat pribadi. Baik surat pribadi ataupun surat lamaran tetap harus ada sedikit opening pembukanya. Lanjut, kemudian ada body paragraph atau isi dari paragraf. Ya, isinya itu kalau misalkan surat lamaran nanti kita lihat seperti apa. Kemudian ada closing, artinya adalah penutup. Selanjutnya ada signature. Signature ini adalah tanda tangan si pengirim surat. Ya, and the last is sender address atau alamat lengkap si pengirim. Ya, alamat lengkap si pengirim ini sangat dibutuhkan sekali karena ketika si perusahaan itu berminat kepada si pelamar ini, maka akan menghubungi sesuai dengan alamat si pengirim. Oke, untuk membedah isi dari application letter ya, kita harus mengetahui beberapa vocabularies. Ini sebagai modal untuk pengetahuan kita agar lebih mudah dalam memahami application letter. Yang pertama, we have experience. Experience itu artinya pengalaman. Kemudian ada address, kita tahu ya, alamat. Apply. Nah, melamar itu bahasa Inggrisnya adalah apply. Dan you have to know, melamar di sini itu bukan melamar anak orang ya,
tapi melamar pekerjaan, bukan melamar manusia. Karena untuk melamar manusia itu ada lagi istilahnya. Kalau untuk melamar pekerjaan, maka kita harus pakai apply. Requirement itu artinya adalah syarat. Kalau syaratnya lebih dari satu, ya berarti tinggal kita tambahkan S saja menjadi syarat-syarat. Advertised artinya itu yang diiklankan. Oke, ya namanya lowongan kerja itu biasanya diiklankan di koran atau media elektronik lainnya. Dokumen berarti dokumen. Ya, dokumen itu, dokumen di sini maksudnya ya seperti biodata, kemudian kartu kuning, kemudian fas foto. Nah, itu merupakan dokumen-dokumen yang harus ada dalam surat lamaran. Position berarti posisi. Posisi di sini maksudnya itu dia melamarnya sebagai operator kah, atau sebagai sekretaris kah, atau sebagai HRD kah? Itu ya, tergantung dari posisi yang sedang atau yang akan dilamar. Hard working artinya pekerja keras. Kemudian ada sincere artinya yang terhormat, biasanya ini di awal surat ya, atau di akhir. Kemudian ada background artinya latar belakang ya, kalau educational background itu berarti latar belakang pendidikan. Kemudian ada istilah S1, dalam bahasa Inggris itu kita bisa menyebutnya sebagai associate degree. Ada have dan has artinya mempunyai, gampang ya ini. Ada have work, ini have has ketemu dengan verb 3 maka wajib dibaca sudah bekerja. Advantage artinya keuntungan, advantages berarti keuntungan. Skill artinya adalah kemampuan. Believe artinya adalah percaya. Personal or personality artinya adalah pribadi. Eager, ingin sekali. Nah, ini warnanya sudah saya bedakan dengan warna merah karena ini penting. Ya, nanti dalam soal biasanya akan ditanya who sent the letter, siapa sih yang mengirim surat? Siapa yang mengirim surat lamarannya, tinggal dilihat namanya aja siapa. Jadi harus tahu send itu artinya adalah mengirim. Awas, biasanya ini biasa dijadikan soal atau pertanyaan. Ada yang mengirim, ada yang menerima. Menerima bahasa Inggrisnya itu adalah accept. Oke. Ya, get itu artinya mendapatkan dan job itu artinya pekerjaan. Waiter, pelayan. Background tadi sudah ya, artinya latar belakang. Add itu artinya menambahkan. Kalau dalam sepak bola itu suka ada istilah additional time, berarti artinya adalah tambahan waktu. Pleasant, menyenangkan. Kemudian company, cara bacanya company artinya adalah perusahaan. And the last, ini yang sering biasanya anak-anak itu tidak tahu, ada istilah CV. CV ini kepanjangan dari curriculum vitae. Kalau di bahasa Indonesianya itu kita biasa menyebutnya sebagai daftar riwayat hidup. Ya, kalau daftar riwayat hidup ya tinggal dilihat saja, itu contohnya ya ada isinya, ada nama, tempat tanggal lahir, kemudian background pendidikan, itu semuanya ada di CV. Oke, ya save baik-baik ya untuk vocabulary-nya, ini akan dijadikan modal sebagai mempermudah dalam bedah contoh dari application letter. Nah, sekarang it's time to us to see the example of application letter. The example of application letter. Yuk. Yang pertama, kita lihat ke pojok kanan ada Cirebon July 14, 2021. Ini merupakan bagian dari place and date. Berarti tempat dan tanggal. Ya, sekali lagi ada di ujung kanan bagian atas. And remember, ini biasanya sering dijadikan soal, ya. Biasanya dengan kata when. Kapan dibuatkan surat lamaran tersebut? Nah, ketika ditanya seperti itu, maka jawabannya ya ini. And remember, cara penulisan tanggal dalam bahasa Inggris itu ada dua versi sebenarnya. Cuman biasanya kita menyebutkannya bulannya dulu baru tanggal. Ya, tidak seperti di Indonesia tanggal dulu baru bulan. Kalau dalam bahasa Inggris itu bulan dulu baru tanggal.
And next ada personal manager Aston Hotel ya. Jadi personal manager Aston Hotel di kota Medan, Sumatera Utara. Nah, ini yang ada di atas ini merupakan alamat dari perusahaannya ya. Alamat dari perusahaan, bukan alamat si pengirim. Lanjut, ada dear sir or madam, ini berarti masuknya ke salutation atau salam sapa. Tadi sudah disampaikan di kerangka or di generic. Nah, untuk yang awalan berarti ini ya segini, ini merupakan opening, pembukaan. I am applying for the position of a waiter advertised in Suara Rakyat on July 8, 2021. Kita lihat di sini ya. Jadi terjemahannya seperti ini. Saya melamar di posisi sebagai waiter. Tadi apa waiter di vocabularies? Oke, waiter itu artinya pelayan. Advertised itu artinya yang diiklankan di Suara Rakyat pada bulan Juli tanggal 8. Ya, kita bisa compare di sini. Ini ada tanggal, ini ada tanggal. Intinya adalah si pelamar ini melihat iklan atau lowongan kerja. Lowongan kerja dalam bahasa Inggris itu disebut sebagai job vacancy. Dia melihat iklan di tanggal 8 kemudian memutuskan untuk membuat surat lamaran di tanggal 14. Ya, kurang lebih seperti itu. Ya, sekali lagi ini adalah opening. Lanjut, my name is Bambang Gunawan and I am 22 years old. Nama saya Bambang Gunawan dan saya berumur 22 tahun. I have an associate's degree from a hotel and tourism academy. Intinya dia bilang saya merupakan lulusan dari S1 jurusan perhotelan. Ya, intinya kurang lebih seperti itu. I have worked for some restaurants. Saya sudah bekerja di beberapa restoran. Oh, berarti dia punya pengalaman kerja. Bukan baru lulus kuliah ya. As a writer, sebagai seorang pelayan. Saya punya pengalaman sebagai seorang pelayan or a kitchen partner in the kitchen department. Ya. Atau yang bantu-bantu di bagian dapur. Dia bilangnya seperti itu. Ya, meskipun pelayan, sekali lagi meskipun di bagian dapur, tapi ini tempatnya di hotel, bukan di warteg ataupun di warung lesehan lainnya. Ya, karena lulusannya aja S1 di sini ya. I have more than 3 years of work experience. Dia bilang saya sudah punya pengalaman 3 tahun bekerja. I joined training while I was in the vocational school and academy. Jadi dia juga pernah mendapatkan pelatihan ketika di vocational high school, SMK, and academy atau di akademinya. My good English skill, bahasa Inggris atau skill bahasa Inggris saya yang baik, will also be advantageous as a waiter. Dia bilang bahasa Inggris saya yang baik akan sangat membantu atau akan sangat menguntungkan saya sebagai seorang pelayan. Karena di hotel kadang biasanya tamunya ada yang dari luar juga gitu, luar negeri maksudnya ya, bukan luar kota. Ada bule ini, jadi harus pintar bahasa Inggrisnya. Ya, bagi kalian harus termotivasi nih. Suatu saat pengen kerja di perhotelan, maka lancarkan, mantapkan bahasa Inggrisnya. I believe, saya percaya that my educational background, bahwa latar belakang pendidikan saya and experience dan pengalaman saya meet your requirement. Meet di sini maksudnya bukan bertemu tapi memenuhi syarat yang diajukan oleh perusahaan Anda. I would like to add that I have a pleasant personality. Saya juga mau menambahkan saya orangnya menyenangkan. Ya. I am friendly, saya juga orangnya bersahabat, hardworking, saya juga orangnya pekerja keras, and eager to learn, dan saya orangnya mau belajar. I am able to work independently. Nah, ini hati-hati, independently itu berarti berdiri sendiri atau bekerja sendiri, as well as in a team. Jadi dia mau bilang gini, saya itu bagus atau saya itu mampu
kalau disuruh kerja secara tim ataupun saya disuruh kerjanya individu atau sendiri. Dia sudah siap dengan dua kondisi tersebut. Nah, jadi intinya ini udah ada tandanya ya. Berarti dari my name is Bambang sebenarnya sampai ke sini itu merupakan isi dari application letternya. Kemudian, nah untuk yang terakhir di sini ini berarti merupakan bagian dari closingnya ya, penutupan. Kita lihat di sini, I enclose my CV. Dia bilang saya tutup surat lamaran ini dengan CV saya, biodata diri, daftar riwayat hidup, a recent photo, beberapa foto, and copies of some document, dan beberapa dokumen yang lainnya. Banyak ya, kalau dokumen-dokumen di lamaran pasti kalian sudah paham. I look forward to hearing from you. Intinya adalah saya tunggu kabar dari kamu atau dari Anda, dari si pemilik perusahaan. Sincerely, Bambang Gunawan. Nah, Bambang Sincerely di sini itu merupakan signature. Signature itu tanda tangan. Jadi di sini boleh dikasih tanda tangan gitu ya. And sender address. Sender address di sini merupakan alamat si pengirim. Dan bisa juga di sini kita sekalian sertakan nomor HP, misalkan 089 456 678. Ya. Kenapa? Agar ketika si perusahaannya ini ingin memanggil kita, jelas ada nomor yang bisa dihubungi. Kurang lebih seperti itu. Dan sekali lagi, kalau misalkan sedikit kita bedah untuk soal-soal di ujian, ya biasanya untuk jenis soal yang keluar itu pertanyaannya seperti ini. Who sent the letter? Nah, who sent the letter? Artinya siapa sih yang mengirim surat? Nah, tinggal dicari aja yang mengirim surat itu siapa. Apakah personal manager atau si Bambang Gunawan? Atau bisa juga who accept the letter. Tadi sudah disampaikan di vocabularies. Accept itu artinya menerima. Siapa sih yang menerima surat lamaran ini? Apakah personal manager atau nama yang ada di bawah? Oke, silakan dipahami baik-baik. Kalau ditanya dengan kata when is the letter made? Kapan suratnya dibuat? Maka jawabannya yaitu berarti yang tanggal. Kadang ditanya juga apa sih posisi yang dilamar? Nah, gitu. Berarti kira-kira di sini apa tadi posisi apa? Apakah sebagai HRD, apakah sebagai waiter ataukah yang lainnya? Itulah sedikit pembahasan mengenai application letter. Sekali lagi kesimpulannya adalah ketahui baik dari secara definisi, fungsi, dan terutama generic structure-nya. Kemudian hafalkan banyak vocabularies yang ada di sini. Dan yang terakhir, jangan sampai salah dalam melihat mana yang place, mana yang inside address, mana yang salutation. Well, finally, that's all our discussion about application letter. I hope you learned something from my explanation. And thank you very much. See you in the next video.